dikatakan kalau dia pengelolaan berarti manajemennya, kalau pengolahan sudah masuk ke aspek teknisnya. Nah, kemudian limbah ini wajib ya melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Nah, jadi setiap ada limbah B3 maka orang atau organisasi atau perusahaan yang bergerak pekerjaan yang menghasilkan limbah B3 maka wajib melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut. Nah, itu di dasar hukumnya. Kemudian pengolahan limbah B3 ini meliputi banyak aspek ya. Jadi pengolahan itu termasuk dari pengurangan. Nah, bagaimana mengurangi limbah dari B3 ini dengan cara pengurangan? Pengurangan mungkin agak susah kita lakukan, apalagi kalau produksinya seperti produksi elektronik, kemudian juga produksi berapa untuk tambang ya logam logam mineral. Nah, itu juga sebenarnya mengurangi aspek pengurangan agak sulit ya. Kalau kita lihat untuk pembangkit listrik tenaga uap bahan bakar pada PLTA, PLTU, nah ini penggunaan bahan bakar tentu mengganggu proses produksi. Nah, kemudian juga bisa melakukan penyimpanan. Minggu lalu mungkin sudah Ibu jelaskan, jadi bagaimana kita melakukan penyimpanan terhadap limbah B3, tidak membuangnya seperti yang biasa dilakukan untuk jenis sampah biasa. Kemudian pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Nah, untuk penimbunan secara individu sebenarnya kita bisa lakukan ya, jadi bisa limbah dari rumah tangga mungkin berupa elektronik tidak dipakai, kemudian kaleng minuman, kemudian juga misalnya baterai, nah itu bisa kita melakukan penimbunan. Kemudian kalau pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan berarti kita sudah menggunakan layanan jasa ya untuk pengolahan limbah tersebut. Nah, kemudian pasal berikutnya juga ada ya, bagaimana melakukan uji total konsentrasi. Nah, ini lembaga atau organisasi yang melakukan. Kemudian kita lihat di sini bagian sini ya. Jadi tujuan utama lokasi TPA limbah B3. Jadi untuk lokasi TPA juga ada khusus untuk limbah B3 ya. Kalau kita di Palu mungkin belum, masih TPA yang umum, TPA Kawatuna. Nah, pada daerah-daerah yang produksi misalnya seperti Surabaya kota industri ya. Nah, itu juga ada lokasi TPA khusus untuk limbah B3-nya. Nah, kemudian tentu dengan teknologi yang tidak sama dengan TPA biasa. Kalau TPA biasa sanitary landfill, kemudian juga metode-metode yang lebih ini ya untuk masyarakatnya. Nah, kalau untuk limbah B3 tentu yang teknologi jauh lebih tinggi karena bagaimana pencemaran tersebut atau tracer polutannya itu tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, yang dikhawatirkan kalau TPA itu unsur utamanya aspek air ya, hidrogeologi air tanah. Nah, kalau terjadi proses pencucian atau leaching ya dari limbah yang dibiarkan pada ruang terbuka, kemudian terakumulasi dengan air hujan, maka akan menjadi licin. Nah, ini kalau jenis tanahnya cukup permeabel, maka dapat mencemari sumber-sumber air tanah di sekitarnya. Kemudian TPA ini dengan sistem memiliki sistem pencegahan pencemaran ya. Nah, di sini memerlukan faktor geologi atau natural barrier. Jadi yang Ibu sampaikan tadi bahwa secara geologi tentu kita melihat struktur batuannya atau struktur tanahnya apakah cukup permeabel atau impermeabel. Nah, yang paling kita resiko atau yang dikhawatirkan adalah kalau dia permeabel. Nah, rata-rata tanah di Palu ya, Lembah Palu itu 2 cm per hari untuk permeabilitasnya. Kita punya permeabilitas tanah cukup tinggi. Nah, banyak pertimbangan TPA, jadi jarang kita melihat TPA itu pada umumnya daerah-daerah ketinggian, daerah pebukitan atau pada daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Jadi jarang kita dapat TPA itu di pantai atau pada daerah pusat pemukiman
rata-rata mencari pada daerah perbukitan. Salah satu pertimbangannya juga pertimbangan secara faktor geologi. Kalau semakin daerah ketinggian, muka air tanahnya kan makin jauh, makin dalam. Nah, sehingga untuk proses pencemaran dari proses pencucian atau terbentuknya licin pada daerah-daerah TPA tersebut itu dapat diminimalisasi. Nah, jadi kalau seperti TPA Kawatuna, kalau kedalaman air tanahnya misalnya di atas 50 meteran di bawah permukaan tanah, nah itu untuk tracer polutannya proses pencucian yang ada tentu membutuhkan waktu yang lama dan tentu tidak seperti risiko pada TPA berada pada daerah-daerah dataran rendah atau pada bentuk lahan yang pada daerah lembah Palu. Nah, kemudian natural barrier ini faktor alam, jadi bisa ke air tanah dan air permukaan. Jadi makanya pertimbang TPA itu, apalagi kalau dia pengolahan B3, tidak akan pada daerah yang datar. Jadi kalau ada RT RW kota, nah kalau perencanaannya pada pemukiman penduduk atau pinggiran pantai atau daerah lembah, nah itu risiko tinggi. Jadi pada umumnya pada daerah-daerah yang lebih kemiringan lereng yang atau pada daerah yang lebih tinggi. Nah, kemudian jika tidak ditemukan lokasi yang dimaksud, jadi pencarian lokasi searching untuk TPA limbah B3 ya. Nah, ini maka diperlukan penambahan sistem pencegah pencemaran technical barrier. Nah, sistem pencegahan pencemaran itu tentu dengan membuat atau melakukan teknologi tertentu. Nah, jadi bisa dilakukan kalau sanitary landfill adalah untuk sampah biasa ya, sampah umum, organik dan anorganik, maka tentu pada limbah B3 tidak bisa dengan sanitary landfill. Kemudian kita lanjutkan materinya, pengoperasian TPA ini juga untuk mampu mencegah terjadinya pencemaran antropolik atau sosial barrier. Nah, kalau TPA Kawatuna terakhir Ibu bawa mahasiswa teknik lingkungan ke lapangan itu justru pada lokasi TPA itu banyak ya rumah-rumah atau pemukiman pemulung. Ada berapa kakak cukup banyak di area sekitar situ. Nah, sebenarnya itu secara sosial bariernya itu sangat berbahaya ya. Nah, tapi ada beberapa kebetulan ada kegiatan mahasiswa lingkungan juga ada Ibu Memonef penelitian dosen, kemudian lokasinya ada di daerah TPA tersebut dan ternyata banyak pemukiman-pemukiman dari pemulung ada di situ. Nah, itu secara aspek kesehatan sangat berbahaya karena mereka kumpulkan, mereka tidak bisa membedakan mungkin yang mana yang B3 yang merupakan limbah yang cukup berbahaya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya bagaimana persyaratan lokasi pengolahan atau penimbunan limbah B3. Nah, ini juga berdasarkan peraturan yang ada ya, yang keempat itu secara faktor hidrogeologi. Nah, mungkin di komponen tadi, nah jadi ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah morfologi. Jadi dari tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pemilihan lokasi landfill atau TPA itu secara bentuk lahan pertimbangannya jarang pada daerah dataran atau daerah pesisir ya, kawasan pesisir pantai pasti mencarinya lokasinya yang ketinggian. Nah, yang ketinggian tentu yang bebas banjir ya. Banjir dalam hitungan perencanaan atau prediksi atau perkiraan banjir yang 100 tahunan. Nah, pertimbangannya seperti itu. Kalau bebas banjir 100 tahunan, cara ngitungnya mungkin kalau mahasiswa yang dari basicnya S1 teknik sipil mungkin sudah pernah belajar dalam rekayasa hidrologi, bagaimana menghitung debit banjir rancangan, curah hujan rencana, dan kemudian banjir dari 25 tahun, 50, 100 tahunan. Nah, kenapa diharapkan dengan bebas banjir 100 tahunan? Ya tentu eh, mencegah terjadinya bahwa pembangunan TPA itu untuk jangka panjang. Nah, kalau dia tidak perhitungan dengan 100 tahunan tentu agak menyulitkan untuk pihak pemerintah setempat ya. Karena membangun TPA itu membebaskan lahan berhektar-hektar, bukan hanya hitungan di bawah 1 hektar tapi berhektar. Nah, tentu memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk menerapkan
teknologi tepat guna atau TTG pada daerah TPA tersebut. Nah, kemudian faktor geologi. Jadi kalau morfologi bentuk lahan yang mungkin kalau dari mahasiswa geologi sudah tahu ya, jadi bentuk lahan pada daerah mana yang menjadi pertimbangan ketinggiannya ya. Kemudian geologi. Nah, ini yang sangat erat kaitannya dengan tracer polutan atau jejak pencemar ya, jejak pencemar dari tumpukan sampah tersebut terhadap sumber-sumber air atau air permukaan ataupun air tanah. Nah, makanya pertimbangannya adalah faktor geologi, jadi dengan batuan dasar tanah yang bersifat kedap air atau impermeable. Jadi kita tidak mencari tanah yang permeable tinggi kan pasir, lumpur, akan dicari yang impermeable. Nah, kalau pada desir ya, sini bereaksi jenis-jenis batuan andesit atau apa yang bersifat impermeable. Nah, kedap airnya nilai K, K itu K kecil itu permeabilitas ya, konduktivitas hidrolik. Jadi kalau ada yang sudah ngambil mata kuliah hidrogeologi, pasti pernah dijelaskan permeabilitas atau dengan K kecil konduktivitas hidrolik. Nah, K-nya harus kecil dari 10 cm per detik. Jadi kalau lebih tinggi dari itu, nah berarti berisiko ya, berisiko jika lahan itu secara pertimbangan geologi dijadikan TPA. Nah, ini untuk landfill kelas 1 dan kelas 2 atau untuk landfill kelas 3 bisa dengan K yang lebih kecil. Nah, jadi ada beberapa tingkatan atau range ya untuk pemilihan dari landfillnya. Nah, jadi kuncinya adalah tanahnya harus impermeable atau kedap. Nah, tanah yang kedap, jangan pilih pasir, tidak pada pasir, lempung atau lanau. Nah, pada daerah perbukitan jelas tidak akan kita temukan pasir, lanau atau lempung. Kemudian kebencanaan. Nah, ini mungkin kaitannya dengan mata kuliah manajemen bencana ya. Jadi kalau kebencanaan tidak merupakan daerah potensi bencana alam. Jadi misalnya longsoran, gaya gunung api, tsunami, kemudian sinkhole, ataupun adanya berupa patahan aktif. Nah, kenapa seperti ini? Kalau dia berada pada patahan aktif, tentu landfill ini akan beresiko lagi seperti air panas. Kalau masih ingat mata kuliah manajemen bencana yang Ibu sampaikan minggu lalu, jadi kalau seperti daerah Bora ya, mata air panas Bora, nah kalau ada rekahan, kalau air semakin masuk ke rongga-rongga, nah untuk landfill atau persampahan atau limbah, itu juga akan mengisi rongga atau sesar atau patahan yang ada. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, jadi ada faktor morfologi, geologi, kebencanaan. Yang keempat, hidrogeologi. Nah, hidrogeologi ini kondisi dari air tanahnya. Jadi bagaimana kondisi air tanahnya. Nah, pertimbangan pada daerah perbukitan kondisi air tanahnya pasti jauh di bawah ya, ratusan meter atau puluhan meter di bawah permukaan tanah. Beda dengan pada daerah dataran, kalau daerah lembah seperti Petobo, Balaroa, nah itu merupakan airnya di bawah 1 meteran sudah didapat ya pada daerah-daerah lembah. Nah, kalau pada daerah contoh TPA Kawatuna itu air tanahnya susah kering ya, dia tidak ada sumber air tanah dalam di atas itu, jadi ke bawah dulu ke area pemukiman. Nah, kemudian itu menghindari bukan merupakan daerah resapan atau recharge. Nah, kalau daerah resapan recharge area, nah itu biasanya berisikonya dia akan terakumulasi dengan sumber-sumber air tanah. Jadi kalau berupa resapan, tentu limbah ini kalau tidak dengan lapisan yang kedap air atau impermeable, kemudian dia berada pada posisi daerah recharge, makanya dia akan terakumulasi dan terjadilah pencemaran. Polutannya akan semakin tinggi ya. Nah, kemudian dihindari lokasi terdapat lapisan akuifer. Nah, jadi pertimbangannya banyak, ada morfologi, geologi, kemudian tadi yang ketiga juga kita lihat ada faktor kebencanaan, keempat hidrogeologi, 5 hidrologi permukaan. Nah, mungkin yang ada sudah ke Peta Kawatuna dengan faktor 5 ini, TPA kita sudah memenuhi syarat ya, morfologinya, geologinya, kebencanaan, hidrogeologi, hidrologi permukaan juga kalau Ibu lihat tidak ada sungai ya, aliran sungai di daerah tersebut. Nah, itu
Berarti secara pertimbangan lokasi tersebut sangat memadai. Kalau tidak salah, TPA Kawatuna itu pernah dapat kerjasama bantuan untuk sistem sanitary landfill-nya dari Swedia, kalau nggak salah ya 2010 atau tahun 2000 berapa. Nah, kalau sekarang, kalau ada yang mungkin dari tugas kantor atau dari dinasnya juga terkait dengan itu, ada teknologi baru lagi yang diterapkan untuk TPA Kawatuna. Ada berapa hektar lahan yang dibebaskan sebagai tempat sanitarinya. Nah, kemudian hidrologi permukaan bukan daerah genangan. Jadi jelas ya kalau kita sudah memilih morfologi atau bentuk lahan pada daerah perbukitan, jelas tidak ada banjir di situ. Palingan kalau ada hujan, cuman aliran dari air yang ada. Kemudian berjarak minimum 500 meter dari aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun, danau, dan waduk. Nah, ini juga jarang ya untuk irigasi pertanian yang bersih, kemudian minimum 2.500 meter dari garis pantai. Nah, jadi makanya tidak pernah, jadi di awal tadi Ibu sampaikan, belum pernah kita mendapatkan ada TPA di pinggir pantai, atau TPA di pinggir sungai, atau TPA dalam lokasi pemukiman. Sebelum teori ini kita baca atau kita pelajari bahwa dalam kondisi di lapangan, kita belum pernah mendapatkan TPA pada lokasi-lokasi dari di bawah 2.500 dari garis pantai ataupun pada lokasi di area dekat sungai atau daerah dataran. Nah, yang lebih tinggi lagi itu TPA yang di Ampana. Mungkin ada yang dari Ampana di sini. Kebetulan mahasiswa teknik geologi, mahasiswa bimbingan Ibu, skripsinya tentang kesesuaian faktor geologi terhadap TPA Ampana itu daerah perbukitan yang lebih tinggi lagi. Lokasinya sangat jauh dari area padat penduduk. Nah, kalau kita di Palu masih bisa ya, masih bisa kita dapatkan hanya tidak jauh dari pusat kota. Nah, kemudian persyaratan lokasi pengolahan dan penimbunan B3. Nah, kita lihat lagi berikutnya bagaimana persyaratan lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3 ini. Jadi ini untuk manajemen lingkungannya, kita lihat pengolahan limbah B3. Jadi kembali mungkin Ibu repeat sedikit, kalau lingkungan itu terkait faktor fisik ya, interaksi antara faktor fisik dengan faktor sosial. Fisiknya tanah, air, dan udara, sosialnya humannya atau manusia. Nah, kemudian manusia di sini kita pandangan holistik ya. Nah, pandangan holistik bagaimana manusia memanfaatkan apa yang ada di lingkungan atau di alam itu untuk kebutuhannya. Nah, dalam proses memanfaatkan inilah ada limbah. Nah, jadi memanfaatkan tanah, memanfaatkan air, kemudian udara, kemudian diproduksi untuk bahan-bahan produksi ya, karena tanah, air, udara kita berbicaranya sumber daya alam atau SDA-nya. Kemudian manusia mengolah untuk bahan produksi tertentu, disitulah ada limbah. Jadi diolah hasil alam untuk membuat produk-produk tertentu limbahnya. Nah, di sini kita melihat uh, setiap faktor dalam satu ekosistem atau dalam satu ekologi itu faktor fisik itu mengikut dua nilai ya. Jadi nilai yang berkaitan dengan kuantitinya atau jumlah, kemudian nilai yang berkaitan dengan kualitasnya. Jadi yang Ibu jelaskan dari minggu kemarin sampai dengan pertemuan malam ini kita berbicara masalah kualitas lingkungan, penurunan kualitas lingkungan akibat adanya limbah B3. Nah, nanti akan ada lagi materinya limbah cair dengan limbah padat atau sampah. Jadi kita berbicara quality. Nah, kalau kuantitinya berarti kita berbicara potensi SDA. Nah, Ibu lanjut. Jadi di sini persyaratan lokasi pengolahan penimbunan limbah B3 itu, jadi ada iklim dan curah hujan ya, kemudian ada tata ruang. Nah, mungkin ini Bapak Ibu atau dari mahasiswa yang bekerja di Bapedaka atau di dinas yang berkaitan dengan tata ruang, bagian ini biasanya masuk dalam RT/RW. Ibu pernah lihat, jadi di mana ada lokasi TPA, kemudian ada peta site penempatan TPA-nya, juga geologi, biasanya itu ada dalam dokumen tata ruang. Nah, kemudian lokasi ini sesuai dengan rencana tata ruang merupakan tanah pertanian yang kurang subur. Jadi jelas ya, kalau yang subur lebih baik digunakan untuk produktivitas SDA-nya dibandingkan dengan
sebagai tempat untuk pengolahan dari beberapa atau bahan-bahan limbah atau lokasi penambangan yang tidak berpotensi. Nah, kalau kita di Palu yang tidak berpotensi belum ada mungkinnya Poboya. Poboya tidak bisa menjadi bahan pertimbangan, ada sungai, kemudian morfologi juga dari faktor morfologi, hidrologi air permukaan. Nah, kemudian tidak boleh di lokasi tambang, otomatis area Poboya tidak bisa masuk, termasuk daerah Buluri. Nah, kemudian keadaan flora dan fauna, nah mungkin ini saja next ya, jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan. Kemudian untuk eh, bagaimana mendesain atau mendesain, tadi kita berbicara bagaimana TPA pengolahan B3 dari lokasi, kemudian pertimbangan-pertimbangan dasarnya. Nah, kemudian bagaimana untuk mendesain. Nah, ini pekerjaan kalau di S1 teknik sipil menggambar teknik ya. Nah, menggambar tekniknya aplikasinya adalah dengan menggunakan uh, Google Earth ya, dengan menggunakan ArcGIS ya. Di sini ArcGIS, tapi mungkin rata-rata banyak ya yang bisa belajar ArcGIS dengan otodidak. Nah, ini mendesain. Kalau tadi kita sudah melihat pertimbangan TPA dari yang setelah kondisi itu memenuhi syarat, maka yang berikutnya yang kita lakukan adalah mendesain. Nah, mendesain berdasarkan faktor lokasi di lapangan. Jadi bagaimana melakukan pengukuran, mapping, pemetaan, monitoring, modeling, kemudian bagaimana manajemen, pengaturan, rancangan tata letak bangunan TPA tersebut. Nah, di mendesain. Jadi tidak hanya asal sudah dapat daerah lokasi yang memadai, kemudian sampah dari TPS langsung bawa ke sana, tidak seperti itu ya. Tapi TPA juga dia punya desain tertentu. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang teknik sekali ya. Jadi bagaimana mengukur, memetakan, memonitoring, modeling, kemudian manajemen pengaturan tata letak dari TPA itu. Kemudian tidak next jauh dari tadi ya. Nah, kita lihat dari berikutnya, isinya bisa ya. Jadi kalau misalnya daerah sudah ditentukan pertimbangan morfologi terpenuhi, pertimbangan hidrogeologi, geologi, kebencanaan, hidrologi permukaan dengan 5 parameter tadi sudah terpenuhi, maka kita melakukan desain. Kemudian konstruksi. Nah, di sini konstruksi ini juga sangat menentukan. Kenapa? Kalau konstruksinya tidak sesuai, maka walaupun lapisan tanah yang berada pada lokasi TPA itu impermeabel, kebocoran-kebocoran pasti tetap ada. Nah, sama dengan kasus irigasi ya, irigasi Gumbasa pada saat likuifaksi, nah, kebocoran dengan pada lapisan ini ya, dasar dari irigasi, saluran irigasi, itu yang menyebabkan terjadi likuifaksi air masuk pada daerah Petobo. Itu dari ahli ini ya, geoteknya. Nah, kemudian konstruksi menentukan ya, jadi bagaimana sistem perlapisan atau TTG-nya, teknologi tepat guna yang kita pakai pada daerah tersebut. Jadi bagaimana sistem konstruksi, sistem pengamanan penimbunan dari limbah B3 itu. Nah, tadi ada pertimbangan tidak boleh ada aquifer harus lebih dalam, tidak boleh aquifer dangkal di situ. Nah, tentu pertanyaannya Bu, bagaimana kita mengetahui bahwa layer aquifer berada pada aquifer yang sangat dalam, tidak aquifer dangkal. Nah, kita tahunya kan dari air tanah, jadi bisa juga dengan geolistrik dulu. Jadi kalau ada yang punya pekerjaan mencari lokasi TPA ya lakukan geolistrik dulu untuk mengetahui berapa kedalaman air tanah. Nah, kalau di aquifer dangkal berarti tidak bisa karena diperkirakan nanti proses leaching yang terjadi, kemudian licin akan masuk pada rongga-rongga jika lapisan tanahnya permeabel. Nah, kalau aquifer dangkal pasti tanahnya airnya lapisannya lapisan jenuh air. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, proses apa saja yang terjadi di landfill? Nah, kita tadi sudah berbicara suatu pertimbangan secara aspek kelingkungan ya, mempertimbangkan lokasi TPA dari morfologi, geologi, faktor kebencanaan, hidrogeologi, dan hidrologi permukaan. Nah, tadi kita sudah lihat juga termasuk tidak boleh aquifer dangkal. Kemudian kita sudah melakukan desain ya, konstruksi dengan menggunakan JIS. Kemudian
Tentu pertanyaannya dengan JIS ini apakah hanya sekedar mendenah? Tidak ya. Jadi JIS itu kita overlay, dioverlaykan dengan peta dasar. Nah, peta dasar apa yang dipakai? Nah, peta bentuk lahan atau peta tata guna lahan. Di overlay dengan JIS ditambah dengan peta geologi. Peta geologi untuk mencari eh, kemiringan, lereng, dan sebagainya, dan jenis batuan. Jadi di JIS itu tidak hanya kita mendesain saja, ambil di Google Earth, kemudian di cropping lokasinya, bukan ya. Tapi bagaimana dari JIS itu kita overlaykan dulu proses dengan menggunakan peta dasar. Yang pertama dengan peta administratif, yang kedua overlay dengan peta tata guna lahan. Nah, tata guna lahan biasanya yang keluarkan adalah Bapeda ya, dengan di dalam STRW, dalam dokumen STRW juga ada. Kemudian kita overlay lagi dengan peta geologi atau peta morfologi jika ada. Nah, fungsinya apa? 5 parameter tadi itu otomatis kalau kita lakukan overlay atau pengolahan dengan JIS, dia akan kelihatan mana zoningnya. Ini, oh ternyata area pada posisi ketinggian sekian dari area TPA merupakan daerah kemiringannya tidak memenuhi syarat, atau kita ambil lagi data geolistrik, ternyata akifernya akifer dangkal. Eh, yang tidak, yang berisiko lagi, di samping aquifer dangkal dia punya 2 layer, aquifer 1, aquifer 2. Nah, itu lebih berbahaya lagi, lebih rentan, vulnerability-nya lebih tinggi. Karena dia cemari aquifer 1, kalau tanahnya masih permeable, akan tercemar lagi, masuk pada aquifer 2. Nah, apalagi kalau pada daerah recharge ya, daerah recharge area itu dihindari. Nah, seperti Petobo, Petobo itu sebenarnya sebelah timurnya adalah, kalau untuk kami dari hidrogeologi ya, kalau bidang ibu, itu merupakan daerah recharge area. Jadi kalau ahli air tanah mengkomplain apa yang terjadi di likuifaksi adalah karena ada di recharge area di arah timur ini Petobo. Tapi kalau dari geoteknya kan ke bendungan atau saluran irigasi Gumbasa, dua-duanya sama. Dua-duanya pertimbangannya kembali ke tanahnya yang permeabilitasnya tinggi, permeable, tidak kedap air. Nah, kita kembali ke landfill ya. Jadi proses apa yang terjadi. Nah, yang kita khawatirkan di sini adalah tracer polutan. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana kita tahu tracer polutan? Nah, itu bisa dengan membuat lagi menggunakan software tertentu ya, dengan server kita buat lagi bagaimana garis atau flownet aliran air tanahnya, sehingga kita bisa juga tahu bagaimana hubungannya dengan tracer polutan. Itu sudah masuk ke materi hidrokimia ya, hidrokimia untuk air tanah dari polutan atau tracer polutan. Tapi Ibu tidak jelaskan di sini karena terlalu jauh tuh materi. Nah, di sini kita lihat skema cross sectionnya ya, dari contoh ini, contoh di daerah luar. Walaupun kita pergi keluar di daerah itu, minimal kita tahu, oh ternyata seperti ini. Nah, di sini banyak ini ya, ini layer dari aquifernya, ada beberapa ya, aquifer menggantung namanya ini, atau aquifer bocor. Jadi tidak merupakan layer aquifer 1 atau 2 ya, tapi banyak yang liquid aquifer atau aquifer menggantung. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana proses landfillnya pada daerah ini. Nah, kemudian dari jenis batuannya, ini tidak hanya sekedar pewarnaan ya, tapi warnanya menunjukkan jenis batuan di bawahnya. Jadi batuannya tidak ada pasir. Jadi tidak boleh karena pasir, lanau, lempuk, pasir berkerikil, kerikil berpasir, itu permeabilitasnya tinggi. Nah, makanya jenis batuan ini tidak ada, kalau simbol pasir kan pasti dia berupa titik-titik banyak ya. Nah, ini tidak ada pasir, jadi pertimbangannya karena pada daerah ketinggian kita lihat. Nah, di sini sudah teknologinya cukup tinggi ya, dengan mikroturbin tinggi, kemudian landfill groundwater. Jadi menghindari, jadi layer aquifernya itu tidak aquifer 1-2 yang satu bidangnya, tapi dia sedikit ada aquifer menggantung. Nah, ini tidak, biasanya tidak merupakan aquifer produktif. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini aquifer produktifnya jauh di bawah. Jadi kalau diambil ketinggian di sini, eh, kemungkinan terjadinya pencemaran atau tracer polutan dari area di sini
akan cukup membutuhkan waktu yang lama dan jumlah yang sangat kecil. Nah, seandainya di sini akuifernya posisinya di sini, nah itu eh, sangat berbahaya dan ini yang bagusnya ya. Jadi pertimbangannya betul-betul kedalaman berapa baru ada aquifer, kemudian sistem landfillnya dia bikin memang kedalaman berapa. Nah, kemudian berikutnya kita lihat konstruksi tempat penimbunan ya dari landfillnya. Ada landfill concession ya, jadi ada beberapa. Nah, kita tidak mempelajari lebih detail, minimal kita tahu bahwa eh, modelnya seperti ini. Jadi bagaimana proses konstruksinya yang betul-betul aman. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Bu, sudah pada daerah pebukitan seperti TPA Kawatuna, kemudian berapa lama atau jangkau berapa area yang diperkirakan akan tercemar? Ya tentu kalau dia pertimbangannya sudah mencukupi 5 kriteria tadi, nah mungkin peluang atau vulnerability atau kerentanan itu akan rendah. Nah, tapi kalau dari 5 peluang itu ternyata ada satu, eh, kan mencari kondisi yang ideal 100% itu pasti susah ya. Nah, jadi mungkin ada satu dari kriteria itu tidak memenuhi syarat. Nah, tentulah di situ dibutuhkan landfill-nya lebih dengan TTG yang lebih tepat guna. Nah, ini ada bentuk-bentuk dasarnya, kita cuma next saja lihat ya. Jadi yang penting kita sudah tahu bahwa pencemaran lingkungan seperti itu dari kondisi. Nah, ini adalah clay mineral ya secara geologi yang merupakan barrier dalam pembangunan atau konstruksi daripada landfill. Jadi adanya lempung, silt atau lanau, kemudian itu juga merupakan secara geologi merupakan faktor yang menyebabkan pembatas ya barrier untuk penerapan teknologi yang ada. Nah, ini contoh kasus di luar ya, kasusnya ada di luar lokasinya. Nah, ini ketiga. Nah, kita lihat saja sepintas ini di daerah yang sudah diterapkan. Jadi data yang pertama diperlukan adalah data curah hujan. Kenapa data curah hujan atau data klimatologi? Karena dengan curah hujan ditahu apakah daerah itu merupakan daerah tangkapan atau tidak, recharge area atau daerah catchment. Nah, kemudian dari curah hujan juga bisa ditahu berapa jumlahnya menjadi atau imbuhan daripada air tanahnya. Jadi kita hitung ya, kalau masih ingat FJMUK atau biasa sehari-hari di kantor bagian ini ya di BWS mungkin kerjanya, nah mungkin lebih ini ya sering menghitung hujan dengan sungai. Dapat ini masih stasi tadi itu mereka sudah plotting ke lokasi TPS.
sampah, Recording in kemudian progress. bagaimana Pemda mengelola, mengolah. Nah, itu sudah kita lihat karena kita sendiri adalah eh, subjeknya ya pada saat bencana. Mungkin kalau mahasiswanya atau ibu memberikan materi di daerah yang bukan merupakan daerah bencana, mungkin agak sulit mahasiswanya membayangkan. Tapi kalau di sini kita sendiri yang sudah alami, jadi tidak terlalu sulit untuk memahami. Nah, kemudian kantong-kantong plastik besar kompos, nah ini banyak ya kita gunakan. Ini merupakan pengolahan sampah langsung pada insite ya, pada daerah pengumpulan, bukan di TPS atau TPA-nya. Kemudian, nah ini juga jarak. Jadi kalau kita lihat membutuhkan juga pengolahan sampah organik dengan lokasi pengungsian itu minimal 15 meter. Jadi ada ketentuannya. Nah, pertimbangan jarak 15 meter ini adalah bagaimana proses tracer dari polutan itu. Kalau dia dari segi ini ya, fisiknya, kemudian dari segi faktor kimia atau biologinya, bagaimana eh, tracer polutan atau jarak pencemar itu yang lebih aman. Jadi kita menggunakan ke lokasi pengungsian itu minimal 15 meteran. Kemudian di prasarana yang kedua ada pertimbangan letak geografi volume sampah. Nah, kalau volume sampah mungkin ada yang dari sipil, kalau dulu masih ada namanya KDK lingkungan ya. Di KDK itu biasanya ada skripsi yang menghitung berapa jumlah alat angkut pada pasar apa. Nah, Ibu mesti ingat tuh tahun-tahun era tahun di bawah 2010 banyak topik-topik itu di berapa menghitung berapa volume, kemudian berapa jumlah alat angkut yang digunakan. Nah, ini juga eh, tujuannya adalah bagaimana menyesuaikan dengan kapasitas dari TPA yang ada. Jangan volume sampah dari lokasi bencana atau lokasi pengungsian pada TPA-nya tidak ini ya memadai, tidak imbang. Nah, tenaga kerja kita tidak hitung. Ini kalau ngambil manajemen ya, manajemen bagaimana jumlah tenaga kerja, kemudian pengolahan sampahnya, jadi dari tempat sampah dari tempat pengungsian ke TPS, TPS ke TPA. Nah, ini pertimbangan penempatan maksimum 15 meter dari tempat hunian. Nah, kalau kita masih dalam lokasi bencana, posisi dari masa bencana lalu, kemudian lakukan eh, penelitian ke sini mungkin lebih mudah ya, karena langsung data-datanya adalah data primer. Lakukan adalah riset tentang bagaimana pengolahan sampah pasca bencana. Kalau bukan pada saat bencana. Nah, kalau pasca bencana 6 tahun kemudian itu kita lihat lagi aspek apa yang kita harus tinjau. Apakah TTG-nya kah, ataukah bagaimana model atau manajemen pengolahan sampah di TPA, atau proses pengangkutan sampah dari masing-masing rumah TPS ke TPA-nya. Nah, kalau masa bencana yang membedakan, kita bisa ambil aspek kimianya. Karena sampahnya itu masih ada. Kalau sekarang 6 tahun kemudian sampahnya sudah tidak ada ya. Jadi yang kita ambil sekarang adalah pasca bencananya. Apakah TPA, TPS yang ada sudah melakukan pengelolaan lebih baik. Nah, jadi ada pengangkutan pembuangan air sampah itu di TPA ya. Nah, mungkin itu saja materinya malam ini habis ya. Jadi di pembuangan akhir itu bisa dilakukan pembakaran, penimbunan atau dalam lubang galian. Tapi yang jelas adalah masker. Alat medis itu eh, bencana itu sampah yang paling tergolong sampah B3 itu adalah medis ya, alat-alat medis, bantuan medis. Nah, itu juga membutuhkan ini ketentuannya kalau dibakar atau ditimbun berapa diameter pada area tersebut dan kapasitasnya sudah ditentukan. Nah, kalau dari sumber air, TPA-nya jarak minimal sumber air itu 10 meter. Nah, ini kurang lebih dari kalau jarak sumber air ke septic tank. Aturannya juga 7 sampai 10. Nah, ini pertimbangan jarak ini hanya jarak aman tracer polutan dari sumber limbah ke tempat sumber air atau ke tempat lokasi dari tempat hunian. Ini materi Ibu malam ini dua ya, jadi TPA B3 dengan
pengolahan sampah pada saat bencana. Mungkin demikian ya, kalau waktunya hampir jam 9, jadi cukup ya waktunya hampir kurang lebih eh, 1,5 jam, 1 jaman lah ya. Oke, ketua kelas atau yang mewakili mau mengambil screenshot untuk perkuliahan kita malam ini, Ibu stop dulu ininya ya, materinya ya. Nah, masing-masing kelas silahkan ngambil dokumentasi, kemudian jangan lupa absen, rekap absen nanti terakhir, nanti bisa Ibu minta ya. Ya, silahkan. Baik Bapak Ibu, kita foto bareng bersama. Senyum, satu, dua, tiga. Oke. Kelas yang lain sudah A, B, C dengan 2023. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Materinya manajemen lingkungan itu agak ringan. Sudah, mungkin kelas lain absen, coba Ibu buka di chatnya juga sudah ada ya. Oh sudah. Bu, permisi Bu, bisa Ya, materinya nanti dikirim. ya, nanti Ibu kirim semua Pak. Semua materi-materi itu nanti akan Ibu share di WA group. Bu, Dirapi-rapikan dulu izin Pak Bu, sedikit supaya lebih sebelum mudah deh. Ya, sebelum diakhiri boleh bertanya sedikit Bu? ya. Ini kayaknya mahasiswa Bu, Ibu dulu ya. iya Bu, saya mahasiswa Ibu juga. Ya, angkatan berapa Angkatan dulu ya Ibu? Kalau 99 Bu. ambil lingkungan kayaknya dulu ya, bukan? Saya Skripsinya. ambil keairan Bu waktu itu. Oke, akhiran. Tapi Ibu masih ingat, kayaknya Ya, mahasiswa Ibu dulu ini. siap. Ya, Izin Bu, pertanyaannya? gini, kebetulan saya di PU Parigi Bu. Ya, Kami tahun ini rencana akan mendesain instalasi pengolahan lumpur tinja. ya. Yang kayak di Palu juga Ya, ada itu. Ya. apakah di dalam perencanaannya ini mengikuti parameter yang sama dengan desain TPA, Bu. Itu yang ingin saya tanyakan, izin. Terima kasih. Kalau dari Ibu, pada prinsipnya berbeda. Kalau untuk eh, teknologi atau karena kimianya berbeda. Satu B3, kalau lumpur tinja ya itu lebih berkaitan kepada eh, kualitas secara biologi, bakteri ya, E. coli dengan patogen. Jadi kalau untuk sistem pengolahan itu berbeda, pengolahan ya. Tapi kalau pengelolaan atau manajemennya tadi pengolahan, pemilihan lokasi, kemudian kalau morfologi sepertinya berbeda ya. Ada berbedanya mungkin dari aspek ketinggian karena kemudian tapi dari jenis tanah akan sama. Jadi ada yang sama, ada yang tidak sama parameternya. Pertimbangan parameternya mungkin bisa mereplikasi dari yang ada di Palu. Palu di STQ ya, diarah ke atas ke belakang. Nah, itu berarti sama pertimbangan morfologi, pertimbangan dari aspek geologi, kebencanaan, kemudian pertimbangan hidrogeologi paling jelas dengan hidrologi. Nah, kalau pada prinsipnya 5 pertimbangan untuk fisik wilayah sama. Tapi kalau pertimbangan untuk pengolahan berbeda. Pengelolaan sama, untuk pertimbangan pengolahan berbeda. Karena dari unsur kimia atau bahan kimianya berbeda. Satunya kalau B3 ke kimianya, kalau lumpur tinja kan ke biologinya, ke bakteri, bagaimana mereduksi bakteri E. coli dengan patogen. Jadi kalau pertimbangan fisik sama, cuman pengolahannya yang berbeda. Apalagi kalau lumpur tinja kurang lebih sama dengan B3 kalau untuk tracer polutan air tanahnya. Kalau dia tidak bangun dengan desain yang betul-betul konstruksi yang kedap, nah itu juga risiko tinggi. Nah, kalau dalam aturan sehari-hari, kalau untuk septic tank kan jaraknya ke sumber-sumber air 7 sampai 10 meteran. Nah, apalagi kalau dia sudah instalasi dalam eh, yang lebih besar ya. Nah, tentu pertimbangan itu harus lebih detail. Begitu. Jadi pengelolaannya parameternya sama, pengolahan berbeda. Begitu Pak, yang bisa Baik, dilihat. Bu. Terima kasih. Cukup Bu, ya? izin. Yang kedua, apakah kami kan pertimbangan lokasi yang agak
agak sulit untuk menemukan lokasi. Jadi rencananya itu akan ditempatkan di lokasi yang sama dengan lokasi TPA yang ada di Parigi. Apakah hal itu bisa dilakukan seperti itu secara pengelolaan atau bagaimana, Bu? Kalau lokasinya yang sama, tentu ada batas ya, ada jarak ya. Untuk TPA-nya TPA umum mungkin ya, bukan B3, Iya, Bu. TPA sampah umum. Ya, TPA kalau umum, Bu. lokasi TPA boleh, umum. karena pertimbangan lokasi sama. Yang pertanyaannya tadi apa, pertimbangan apa yang dimaksud? Karena pertimbangan lokasinya yang agak sulit kami dapatkan untuk mencari Ya, lokasi sama yang boleh. lain, Ya, jadi ditempatkan di lokasi TPA gitu, Bu. Mungkin boleh. berdampingan atau mungkin berdekatan. Bisa, bisa. Yang penting teknologi pengolahannya itu akan jelas berbeda. Akan lebih rumit pada lumpur dibandingkan dengan TPA. Karena TPA-nya kan TPA umum ya, sampah umum, bukan B3. Nah, kalau dia B3 dengan lumpur kurang lebih tingkat TTG-nya juga akan lebih sama tingginya, tapi kalau ini lumpur yang lebih tinggi teknologinya. Ya, itu yang bisa Ibu berikan mungkin jawabannya. Kalau kurang Baik, nanti Bu. mungkin Terima ya. kasih, Bu. Ya, sama-sama ya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan lain, boleh kita tutup room Zoom-nya ya. Sudah ada absennya, kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan melanjutkan materi yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi selamat wabarakatuh. istirahat ya. Kasih Bu, Karena kita kuliah di jamnya, jam Mantap keluarga ini. pertanyaannya Ya, Pak Kadit. makasih. makasih Bu, Sama-sama, ya. Yuk, kasih Bu. izin ya. Yuk.